Oke deh. Oke, kita mulai saja untuk surfing NFP. Yes. Baik, selamat malam para YouTuber, selamat malam para trader dari seluruh Indonesia, kemudian selamat malam khususnya untuk para nasabah jasa invest Sabang Semarang. Pada kesempatan malam hari ini kita mengadakan live trading untuk surfing NFP Black Pro. Jadi kita akan melihat pergerakan non farm payroll. Sebelumnya nanti akan kita bahas dari segi fundamental, dari segi teknikal. Jadi baik, perkenalkan diri, nama saya Ruby Abdianto dari tim analis kita Invest Sabang Semarang. Kali ini saya tidak sendiri. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang teman yang sudah melakukan, sudah pengalaman trading, sudah ya pokoknya sudah expert banget lah ya, sudah expert banget dalam dunia trading atau dunia transaksi, entah itu di forex, entah itu di komoditi. Silakan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Hans Junior. Basic saya sebenarnya saya belum terlalu saya masih muda, tapi saya mulai belajar itu sejak 5 tahun lalu dan itu langsung dari coach yang ternama di Indonesia, coach price action Elliot Webb Fibonacci. Sekarang saya mensupport GKMK Semarang dalam maintenance, memberi value-value kepada nasabah GKMK Semarang. Seperti sekarang kita adakan live trade di NFP. Mudah-mudahan kali ini dapat membuat Bapak Ibu menjadi profit ya tradingnya. Ya paling enggak kita manfaatkan lah ya peluang non farm payroll ini ya bro, karena NFP ini kan rilisnya kan 1 bulan sekali, kemudian di Jumat minggu pertama. Nah, dari NFP atau non farm payroll kali ini misalkan volatilitas yang sangat rendah sekali. Mungkin kita bisa manfaatkan dari momen non farm payroll ini nanti akan dirilis jam 19.30. Jadi saya rasa para trader Indonesia, para nasabah dari GKMK sudah menantikan momen dirilisnya November pada bulan September, jadi Jumat minggu pertama. Oke, mungkin untuk acara malam hari ini sebelumnya mungkin saya akan sedikit paparkan mengenai dari segi fundamental. Nanti teman saya nanti akan menjelaskan mengenai secara teknikal dan nanti akan dibahas tadi bersama Bro Imam ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan slide atau materi. Jadi sekitar non payroll akan sedikit saya akan bahas. Kemudian dari kemarin apa nih dampaknya. Mungkin sebelumnya bagi para YouTuber, bagi para trader, saya rasa untuk kata non farm payroll itu sudah tidak asing lagi lah ya, sudah tidak asing lagi, sudah tahu arti khusus bagi yang saat ini yang belum apa namanya mendatangi non farm payroll itu sendiri dan volatility seperti apa, kita bisa simak pada jam 19.30. Baik, untuk non farm payroll ini adalah laporan berisi data mengenai daftar gaji yang diterima oleh para pekerja Amerika dari semua sektor bisnis, kecuali pegawai pemerintahan federal. Pegawai pemerintahan federal itu di Amerika, kalau di Indonesia namanya ASN ya, ASN dulu PNS, jadi ASN. Kemudian pekerja sektor pertanian dan perkebunan, pembantu rumah tangga yang bekerja pada individu, kemudian pekerja organisasi nirlaba atau non-profit
yang memberikan konsultasi pada individu. Nah, untuk laporan NFP atau non-farm payroll itu dirilis setiap sebulan sekali. Di minggu pertama di hari Jumat, dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika. Nah, jadi menyangkut jumlah rata-rata waktu kerja dan rata-rata per minggu bagi pekerja separuh waktu atau part-time. Kemudian pentingnya dari non-farm payroll juga data yang sangat penting sekali bagi pemerintahan Donald Trump saat ini. Jadi NFP ini menunjukkan dari pendapatan yang diterima oleh 80% pekerja yang memberikan besar terhadap PDB atau produk domestik bruto. Jadi non-farm ini memang memberikan kontribusi sekitar 80% pada gross domestic product atau produk domestik bruto Amerika. Dan data non-farm ini juga digunakan oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Juga pemerintahan Amerika saat ini masih dipegang oleh Donald Trump. Nanti akan ada pemilu pilpres di Amerika itu nanti tanggal pilihannya coblosan ya. Pilihannya itu tanggal 3 November. Tapi di bulan September ini memasuki masa kampanye yang lagi kencang-kencangnya dari dua kandidat saling lempar, ya paling enggak salah seperti pilpres yang ada di Indonesia. Yes Pak, yes. Nah, untuk non-farm ini jadi memberikan kontribusi sekitar 80% pada PDB dan data ini juga digunakan oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Jadi apakah tetap mempertahankan suku bunganya mendekati 0, kemudian juga digunakan untuk menentukan kebijakan bangkit inflasi, atau mungkin proyeksi ekonomi, atau mungkin dilihat apakah perlu dikeluarkan stimulus yang sudah berkali dan Bank Sentral Amerika itu sudah 4 kali menjelang 5 kali. Nah, untuk NFP sendiri atau non-farm payroll itu kalau kita lihat secara teori, kalau misalnya nilai aktualnya lebih tinggi atau lebih banyak daripada prediksi analis, itu kalau kita lihat secara teori itu akan memberikan dampak atau efek terhadap penguatan dolar Amerika atau mata uang dolar Amerika. Jadi kalau data NFP-nya mungkin semakin atau mungkin di atas prediksi analis atau di atas yang diharapkan, itu secara teori memberikan dampak ke penguatan US dollar. Tapi kalau datanya nilai aktualnya keluar di bawah yang diharapkan, berarti ada pelemahan untuk USD. Nah, mungkin para YouTuber, para trader sudah tahu lah kalau misalnya penguatan US, nanti efeknya terhadap mata uang yang menjadi lawan dari US dollar seperti apa? Ya paling enggak kalau US-nya kuat, berarti misalnya nih kalau misalnya Euro USD berarti melemah. Kemudian kalau misalnya US dollarnya melemah karena data non-farm di bawah ekspektasi atau di bawah prediksi analis, nah itu akan memberikan pelemahan untuk US dollar dan akan berefek ke USD itu akan naik atau menguat. Itu secara teoris seperti itu. Sebenarnya tergantung nilai aktualnya di atas prediksi atau di bawah prediksi analis. Nah, kemudian untuk bulan ini, bulan September 2020, non-farm payroll itu diprediksikan sekitar 1.400.000, sedangkan data yang bulan lalu sekitar 1.763. Jadi kemungkinan ada sekitar 300-400 lah ya, 300-400 untuk data non-farm payroll. Nah, tapi kita juga nggak tahu nanti apakah di bawah prediksi analis atau sama atau mungkin di atas dari prediksi atau ekspektasi yang 1,4 juta atau 1.400.000. Karena kita akan lihat jam 19.30. Nah,
Jadi untuk cuman dari tadi pagi saya sudah melihat dari beberapa analis perbankan yang menempatkan dari beberapa perbankan ada yang menempatkan di atas medis analis, ada yang satu lagi saya ada yang 7.400.900 ya, ada yang bawah 1.900 ada. Jadi dari prediksi para analis juga bermacam-macam, ada yang di atas ekspektasi, ada yang di bawah ekspektasi. Tapi untuk aktualnya mungkinnya ya kita akan simak jam 19.30 nanti ketika data FEB itu keluar. Kemudian saya juga sudah melihat saya koreksi dari beberapa bulan terakhir Compero bisa kita gunakan untuk melihat pergerakan di yang kemarin bulan lalu di bulan Agustus. Ini saya data saya dari XAUUSD, jadi dari pengaruh ketika data November dirilis terhadap pergerakan emas. Pergerakan emas di kemarin di bulan Agustus, November dirilis tanggal 7 Agustus 2020 bulan kemarin. Untuk data November bulan Agustus diharapkan 1.675.000. Kemudian aktualnya ada keluarnya 1.760.000. Jadi ada penambahan sekitar 88.000. Nah, karena ada penambahan sekitar 88.000, berarti ada penguatan untuk US dollar. Penguatan US dollar kita lihat chartnya yang mungkin para youtuber, para trader, para nasabah trader bisa melihat yang tadi pergerakan emas saya kasih garis biru itu ketika November dirilis sempat ada pergerakan. Ini saya pakai chart 4 jam ya, jadi sampai di hari Senin, hari Jumat sampai pergerakan Senin. Jadi ada pergerakan panjang, saya pakai 4 jam supaya enak kita lihat. Nah, ketika bulan Agustus ketika ada penambahan data non farm sekitar 8.8 itu pergerakan emas naik. Bisa dilihat tuh hijau naik. Tapi kemudian endingnya dia berangsur turun. Dan di hari Senin pun dilanjutkan ada penguatan tapi tidak banyak. Tapi dari data yang keluar jam 19.30 kemudian sampai di hari Senin itu market kecenderungannya market emas ini kecenderungannya dia melemah. Ya, bisa dilihat di bulan Agustus. Jadi sesuai dengan ya kita normal menambah US dollar pelemahan untuk XAUUSD. Sekarang kita lihat di bulan Juli ini. Nah, 2 bulan yang lalu di bulan Juli. Untuk nilai aktual itu untuk prediksi ada 3 juta. Nilai aktualnya 4.800, berarti penambahan 1,8. Kita lihat pergerakan XAUUSD yang sempat terjadi penurunan sesuai teori ini. Tapi perlahan harga emas pulih dia. Nah, dia berarti harga naik. Nah, jadi ada bikin apa ya berbeda dengan anomali lah ya, ada berlawanan dengan teori. Kalau ada penambahan plus 8,8 juta untuk penguatan US dollar. Tapi ternyata ya mungkin pertamanya beberapa jam sesuai teori lah ya. Tapi sering berjalan waktu sampai di hari Senin. Kemudian di bulan Juli nilai yang diharapkan minus 10 juta dan aktualnya harus ada penambahan sekitar 10 juta 200 sekali nilai pelaksanaan dan pergerakan emas sesuai teori harga emas benar-benar melemah, dia benar-benar jatuh turun. Kita bisa lihat chartnya yang sebelah kiri. Nah, chartnya begitu keluar non-farm langsung sesuai teori. Sekarang kita lihat dari currency. Nah, dari mata uang seperti apa? Jadi untuk efek dari mata uang, saya lihat dari euro ya.
USD. Untuk Euro USD di bulan kemarin, bulan Agustus. Nah, ketika data November ada plus 88.000, harga naik penguatan, tapi kemudian dia sesuai dengan teori lah ya, penguatan data November itu dan jumlahnya benar sesuai teori. Meskipun di awal-awal di jam 1 saya pakai 4 jam, berarti sekitar beberapa jam lah ya, ada sekitar catnya mungkin sampai tengah malam harga euro memang lagi menguat, habis itu turun sesuai dengan teori. Nah, di bulan Juli ada plus data November plus 1,8 juta. Nah, plus 1,8 juta berarti ada penguatan untuk US dollar. Harga euro USD, nah dia melemah tuh. Kita lihat chartnya yang sebelah kiri. Nah, sempat ada penguatan naik sedikit, habis itu turun melemah sampai di hari Senin. Nah, yang mungkin barusan bergabung dengan acara ini, itu chartnya saya pakai 4 jam, jadi agak panjang sampai hari Senin. Chartnya banyak sekali. Dan itu masih turun sampai di hari Senin, efeknya masih hari Senin. Bulan Juni juga sama, ada penambahan plus 10 juta. Harga euro sempat turun, ada penguatan naik, tapi endingnya dia memang melemah. Sebelum saya alihkan ke Bro Imam, satu lagi nih, mungkin yang GU biasanya. Nah, penggemar dari pound sterling USD, kita lihat gimana nih efeknya kemarin untuk pound sterling. Nah, untuk pound sterling di bulan data November di bulan Agustus tanggal 7, yang diharapkan 1,8 ada penambahan 88.000, delta itu penambahan. Kalau plus berarti nambah, kalau minus berarti berkurang, itu bacanya. Nah, kebetulan ini plus 88.000. Berarti ada penguatan untuk US. Nah, sesuai dengan teori, meskipun di beberapa jam pertama harga pound sterling naik, ada penguatan. Tapi setelah itu endingnya dia melemah, bahkan diteruskan sampai di hari Senin, dan akhirnya juga melemah itu kan 2 hari. Kemudian di bulan Juli itu juga ada penambahan plus 1,8 juta. Itu juga melemah sesuai dengan teori. Berarti ada penguatan untuk US karena ada penambahan 1,8 juta di data non-farm di bulan Juli, sehingga US dollarnya ada penguatan. Dan ini membebani pound sterling yang pertama memang 8 jam pertama harga pound sterling naik nih. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu harga pound sterling melemah sesuai dengan teori sampai di hari Senin. Di bulan Juni juga sama. Di bulan Juni berbeda ya, ada sedikit anomali lah ya. Ada sedikit anomali. Bulan Juni data non-farm plus 10 juta nih, banyak sekali, 10 juta 234. Nah, kalau ada plus 10 juta harusnya penguatan untuk US dollar. Pada jam-jam pertama, 4 jam pertama harga pound sterling sempat melemah sesuai dengan teori. Tapi setelah itu seiring berjalannya waktu harga pound sterling pulih nih, naik jadi penguat. Bahkan di hari Senin lanjut harga pound sterling menguat. Meskipun data non-farm di bulan Juni itu plus sekitar lebih dari 10 juta. Nah, jadi pertama-tama sesuai teori, setelah itu beberapa jam itu tidak sesuai dengan teori, jadi berlawanan intinya seperti itu. Nah, itu saya rasa kutipan dari saya untuk dari segi analisa fundamental. Jadi nanti kita perlu lihat apakah nanti aktualnya sesuai dengan teori, atau mungkin menit pertama sesuai teori, kemudian di menit berikutnya mungkin tidak sesuai, juga bisa terjadi. Atau mungkin sepanjang hari atau sepanjang malam, bahkan mungkin hari Senin juga sesuai teori, juga itu juga bisa juga terjadi. Tapi yang jelas tergantung di bulan September ini apakah nanti data non-farm ini memang benar-benar penguatan untuk US dollar atau tidak, karena data non-farm ini digunakan untuk Bank Sentral Amerika yang nanti akan meeting tanggal 16 untuk menentukan kebijakan. Oke, saya rasa untuk analisa fundamental dari saya cukup sekian. Nanti di sini saya lanjutkan sama Bro Imam untuk memandu dalam analisa teknikal dan langsung masuk ke live trade jam 19.30 data November dirilis. Oke, silakan Bro Imam, dilanjut. Volume.
sudah. Jangan di Gimana? Masuk enggak? Oke, masih kita perbaiki untuk volume supaya nanti terdengar ya. Oke, nanti untuk acara Novum akan dibantu sama Bro Imam. Silakan Bro Imam, sudah siap untuk volume? Oke, mungkin bisa pakai ini aja. Ya maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah jadi secara fundamental berarti DXY kemungkinan besar naik ya Pak Herudi ya? Secara fundamental kemungkinan besar naik. Nah secara teknikal pun juga sebenarnya dominannya naik. Mari kita lihat di chartnya, ini chart DXY. Chart DXY di H4 kita lihat ada channel. Nah ini DXY itu indeks dolar. Bagi yang belum tahu, kita bisa menganalisa pair lawan USD itu lewat DXY. Bisa dianalisa karena DXY itu kan ibaratnya seperti bahan bakarnya dolar lah. Harga misalnya DXY-nya naik berarti dolar menguat, berarti lawannya USD kemungkinan besar akan melemah terhadap atau kalah terhadap dolar gitu kan. Nah secara teknikal memang di H4 kemungkinan besar akan menuju channel atas. Ini sedang mengalami distribution channel setelah penurunan panjang dolar kemarin sejak awal COVID di awal tahun. Nah, itu sekarang sedang mengalami distribution channel atau istilahnya istirahat lah kalau di bahasa lapangannya istirahat. Nah, itu biasanya polanya itu membentuk pola wave ABCDE begitu. Nah, dalam distribution channel ini indeks dolar itu kemungkinan target E ini belum tercapai. Jadi masih ada kemungkinan secara H4 itu indeks dolar akan naik. Cuma mungkin melihat dari H1-nya, time frame H1 itu indeks dolar sebelum naik dia harus menyentuh SND terdekat dulu, menjemput SND terdekat dulu. Nah, kemungkinan malam ini NFP biasanya kan menjemput limit dulu. Kalau saya lebih suka untuk NFP strateginya pakai limit. Nah, limit di SND terdekatnya untuk setelah itu meraih peluang untuk rally-nya kan begitu kan. Nah, ini kemungkinan besar indeks dolar itu harganya turun dulu ke poin 92-an. Nah, retrace dulu dia sebelum nanti secara H4 akan menguat lah, mengejar channel atas distribution di titik E ini. Nah, untuk detail dari tiap pairingnya kita bahas. Ini waktu udah mepet, langsung aja. Pertama XAU-USD. XAU-USD, berantakan kali ya empatnya ini. Yes Pak, 19.30 kan? Kalau ngomongnya panjang kan nggak cukup Pak. Nah ini Fibonya agak berantakan. Saya hapus dulu aja Fibonya. Untuk XAU-USD, gambaran range areanya kita lihat. Nah, biar lebih rapi. Cara 4 dulu ya. Itu sama mengalami area distribution channel juga dia.
karena kan lawannya pairing USD. Jadi saat ini tuh pairing tuh sedang mengalami istilahnya pola istirahat setelah rally panjang dari awal tahun, melemahnya dolar. Nah, ini detailnya, areanya kita lihat di H1. Jadi nampak H4 ini XAU-USD mengalami triangle distribution. Kalau yang tadi DXY itu kan melebar, kalau XAU semakin mengerucut bentuknya. Nah, itu kita lihat di time frame H1. Nah, ini detail H1-nya. Nanti kita main di cara menghadapi NFP itu biasanya lewat limit kalau saya strateginya. Limit tadi kan DXY itu kan kemungkinan besar naik trennya. Cuman di teknikalnya mungkin akan menjemput turun dulu untuk menjadi pijakan buat naik. Nah, itu berarti DXY-nya kita XAU-nya kemungkinan besar akan naik sampai ke channel atas segitiga. Bentar. Channel atas segitiga ini ke titik E, sama DXY juga akan ke titik E. Kemungkinan besar XAU akan naik. Kita cari posisi limit buy di SND terdekatnya. Oh iya, sebelum nanti kita mulai, ini udah kurang 4 menit lagi, saya mau ngasih disclaimer bahwa ini adalah sebuah pendekatan, makanya bisa salah, bisa benar. Gunakan lot yang sesuai dengan margin masing-masing. Saya sarankan misalnya 1000 itu maksimal terbuka 0,1 aja. Contohnya kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita kembali ke teknikalnya. Poin krusialnya nanti di 19.30 itu bisa kita pasang buy limit. Untuk nanti menyemput kemungkinan besar akan baru nanti akhir rally-nya itu kemungkinan di angka 1970 di titik E ini. Tapi nanti sebelum ke 1970 ada beberapa SND, biasanya kan NFP itu TikTok di SND. Jadi harap diperhatikan angka-angka SND ini, area-areanya ada 1930, 1948, 1970. Saya rekomenkan buy limit XAU di 1930. Tentu dengan lot yang sesuai keamanan masing-masing. Kemudian lanjut ke Euro USD. Euro USD kemungkinan besar dia akan turun time frame H4-nya. Tapi dia akan menjemput sell limit dulu kalau saya di 1.18915. Bapak Ibu bisa sell limit di situ di poin 1.1.1.18915. Bisa sell limit di situ untuk EU dengan SL di atas, kemungkinan SL ada di 1.9145. SL-nya di situ, sell limit di situ. Atau kalau misalnya mau buy limit ada di area 1.18031 karena NFP itu biasanya mantul-mantul di area SND-nya. Bisa aja kadang akhir NFP itu bentuknya doji juga. Setelah mantul-mantul akhirnya kembali ke harga semula begitu kan. Jadi area yang harus diperhatikan area-area ini untuk EU yang sell limit bisa di 1.18915, buy limitnya di 1.1803. Nah, pola distributionnya sebenarnya EU itu kemungkinan besar juga udah di titik E, tapi menurut teori Elliott Wave E itu menjorok nge-break channel sehingga terjadi pengecohan pasar lah kalau di istilahnya begitu. Tapi secara Elliott Wave bisa dijelaskan bahwa memang menjorok, kemungkinan besar EU juga bisa turun sampai 1.17200.
Jadi kalau mau pasang sell limit di area sell, TP1 di area buy, atau TP2 di 1.17200. Mungkin itu bisa swingnya sampai besok, minggu depan maksud saya. Kemudian AUD USD udah mepet banget waktunya ya. AUD USD sell limit di 0.7322 atau buy limit di 0.7277. Wah, udah kesentuh sekarang buy limitnya AUD USD, bisa areanya. Nah, itu AUD USD areanya ini, area TikToknya, TikTok main apa saat NFP, kemudian pound sterling GBP USD. Nah, pound sterling USD kemungkinan sebelum dia rally turun lagi, sebelum harga drop turun, sell limit bisa di 1.33425 atau di 1.33917. Target TP ada di 1.31930. Ini saya menggunakan teori price action, Elliott Wave, dan Fibonacci. Oh ya, ini sekarang harga udah mulai running. Udah waktunya NFP, kita lihat. Belum ada cukup pergerakan signifikan. Hasilnya mungkin keluarnya 1.300.000. Mau dijelasin Pak Rudi? Berarti di bawah ekspektasi. Berarti kemudian USD melemah. Kemungkinan melemah. USD kemungkinan melemah berarti sesuai analisa DXY di awal. Sesuai analisa DXY di awal kemungkinan melemah, tapi belum ada pergerakan signifikan. XAU USD, XAU turun masuk ke tadi area sell limit, kena 1948 langsung turun. 1948 langsung turun. Nah, ini memasuki TP1 sebenarnya atau area buy. Ya, tepat. Ya tadi 1948 itu apa area sell apa SND terdekatnya sell sudah profit ini. Kemudian menyentuh area buy sekarang 1930. Pergerakannya cukup lumayan yang XAU. Atau pakai ini Pak? Ini enggak. Nah, ini dicopot nanti. Kemudian nah ini XAU USD setelah menyentuh area buy mulai terjadi perlawanan dari buyer, mulai naik lagi. 1930 nyentuh langsung naik. Kita lihat diam 15-nya. Kemudian kita coba lihat pair lain ya. Lihat pergerakan pair lain. Tadi belum bahas USD JPY. Nggak usah euro dulu, euro. EU buy limitnya nggak kena. Buy limitnya ada di poin 1.1831, terlalu jauh ternyata SND-nya. Nggak sampai situ. Kemudian AUD USD, coba AUD USD.
Nah, ini udah masuk area buy AUD USD untuk nanti menuju ke area sell di 0.7322. Bapak Ibu bisa buy AUD USD sekarang nggak masalah. Ini karena masih masuk area buy, cuman menggunakan lot yang sesuai margin masing-masing. Saya sarankan resiko itu setiap transaksi jangan lebih dari 1% atau maksimal 2%. Jadi menghitung resikonya itu selisih selisih pip antara open transaksi dan stop loss atau mau di-cut-nya kira-kira itu dikalikan dengan jumlah lotnya. Dan jangan sampai melebihi dari 1% atau 2%. Nah, kemudian ke XAUUSD lagi balik. Wow, turun, masih turun dia. Masih mengetes area buy kita di 1930. Ini XAUUSD sudah menyentuh area buy. Coba kita lihat DXY-nya. Ini dengan XAUUSD sudah menyentuh area buy. Coba kita lihat indeks dolar. Langsung ternyata langsung naik. Secara 4 memang dia akan langsung targetnya di atas. Secara 4 targetnya di atas, akan tapi satu ada kemungkinan besar menyentuh area, ada penurunan dulu sampai SND terdekat, baru nanti untuk menjadi pijakan untuk kembali naik. Kembali lagi ke XAUUSD, masih bertahan di area buyer. Atau kita lihat USD JPY tadi belum sempat di highlight, tapi sudah saya buatkan analisanya. Analisanya